Halo, selamat malam semua teman-teman businesspreneurs. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua teman-teman di sini sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di hari ini, hari Rabu, di mana kita rutin live bersama Pak Budi Isman. Beliau adalah founder dan pengen expert di Business ID. Nah, sebelum kita mulai, yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisili teman-teman ya. Dan kalau misalnya ada bisnis, boleh nih ditulis juga nama bisnisnya. Halo Kak SCF, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yuk sebelum mulai tulis dulu nama dan domisilinya ya teman-teman ya, biar kita nih makin kenal semua. Dan sebelum kita mulai, aku mungkin mau kasih tahu dan mungkin banyak banget teman-teman yang baru follow Business ID dan penasaran Business ID itu apa. Jadi Business ID ini adalah suatu platform di mana teman-teman semua bisa belajar bisnis secara online via gadget dimanapun dan kapanpun. Jadi teman-teman cukup satu kali akses aja, dan akses aktivasi kelasnya teman-teman bisa akses seumur hidup gitu. Jadi bisa diakses via gadget ataupun via website ya. Halo Kak Anissa Yogyakarta, usaha fashion. Wah, halo Kak Mega dari Banyuwangi dari jualbubuk.com. Halo Kak Suci Indah dari LH Corp Jakarta. Halo, selamat malam semuanya. Sambil kita menunggu Pak Budi join, bisa lagi yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran mungkin tentang e-course Business ID, bisa klik link yang ada di bio ya. Jadi terhubung oleh customer service kita, di mana akan menjelaskan untuk kelas-kelas di Business ID. Selamat malam juga Kak Faiz. Halo. Yuk tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya ya teman-teman ya. Dan aku mau kasih tahu, jangan lupa untuk join di Business Forum hari Sabtu besok bersama Pak Yuzak. Bu Endah dari Semarang, dari Rus Furniture. Salam kenal Kak. Oke, nih Pak Budi sudah gabung. Selamat Malam, Sawa. Ya, malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ini saya baru masuk kamar nih, jadi Lagi di ngejar Jogja jam. ya? Iya, saya lagi di Jogja nih. Wah, padahal baru kemarin selesai SBM workshop ya Pak ya. Langsung terbang ke Jogja loh Pak Budi nih. Semangat banget nih Pak Budi. Iya. Ada kegiatan apa Soalnya Pak? besok ada nih, ada apa ya? Ada program management development ya. Ada nggak kirimin aja. Nah, ada meeting. Ada meeting 3 sampai, jadi pulang mungkin agak lama nih saya di sini. Ya, Apa kabar, Sawa? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Budi, ini sebelum kita mulai, mungkin boleh sharing dulu nih Pak dari SBM workshop kemarin, gimana experience-nya, gimana hadirinnya, pesertanya. Boleh nih Pak di-sharing dulu supaya teman-teman tahu gimana sih workshop SBM kemarin. Bagus ya, jadi walaupun melebihi kapasitas sih. Sebetulnya saya nggak mau sih lebih dari kapasitasnya, tapi ada teman-teman yang kemarin itu yang batch 2 bulan yang lalu itu nggak bisa hadir, jadi mereka hadir. Ya kayaknya kapasitasnya melebihi lah, seharusnya nggak boleh lebih dari 50 ya. Biasanya kita kan cuma 30 aja supaya banyak interaksi, tapi ya mudah-mudahan cukup ini ya, mereka juga cukup banyak waktu untuk bisa bersama-sama, dapat personal ya, mentoring juga, sama-sama diskusi sama kita, dan banyak sih pengalamannya kalau saya lihat dari hasil apa yang mereka sampaikan ke saya. Memang banyak sekali mereka belajar yang fundamental yang selama ini boleh dikatakan diabaikan gitu ya, padahal sangat penting gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting bagi kita adalah mencoba menyampaikan ke teman-teman
untuk membangun bisnis itu ya memang nggak satu saja ya yang kita perhatikan. Karena biasanya kan pengalaman teman-teman ini kan hanya ya jualan-jualan sih. Betul sih, kita cari cari jualan karena nggak ada duitnya kalau nggak jualan. Tapi kalau jualannya kemudian setelah itu yoyo gitu ya, naik sebentar habis itu turun lagi, kalau nggak ada diskon nggak ada jualan, kalau nggak ada ads nggak ada jualan. Nah, berarti kan bisnisnya belum matang dan belum fundamentalnya belum kuat gitu ya. Nah, jadi itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapatkan gitu. Wah, mantep banget nih, Pak. Kemarin juga masih banyak sebenarnya Pak yang nanya ke workshop di CS, tapi untuk saat itu di apa langsung di close soalnya udah Iya, full sudah ada banget. 15 yang ditolak ya. Iya, 15 kita bener. tolak, jadi mungkin mungkin ya nanti batch berikutnya saya nggak ingat itu September kali ya. September ya, betul Pak. Katanya September, kata Mbak Amel. Oke, Pak Budi, langsung kita mulai aja gimana? Ya, oke. Siapa aja nih yang hadir nih? Udah di absen nggak tadi itu? Udah Pak, tadi ada yang dari furniture dari Jogja, terus juga ada yang dari Hmm. Makassar, terus juga ada dari fashion tadi dari Jogja juga, dari Bandung, udah banyak nih Pak yang Oh, dari Jogja nih. Saya lagi di Jogja misalnya. mungkin habis lihat Oke. updatean kami di Jogja Iya, tadi. iya. Kupai Oke. Dream. Oke, hari ini topiknya menyiapkan bisnis untuk badai berikutnya. Gimana nih Pak? Boleh Oke. dimulai, Pak Budi? Silahkan. Iya, ini ada Asi, selamat malam Asi. Ada Elihu juga. Aduh, Elihu udah lama banget nih nggak ketemu. Medan hadir. Oke. Topik malam ini saya ambil mungkin ya tadi itu menyiapkan bisnis kita untuk badai-badai berikutnya gitu ya. Jadi kenapa saya angkat ini bukan berarti saya negatif ya, tetapi dalam bisnis itu memang kita selalu mengantisipasi, selalu mencoba menyiapkan kondisi apapun sehingga kita bisnis kita itu bisa survive gitu ya, apapun kondisi yang akan dihadapi nantinya. Nah, makanya saya angkat topik ini gitu, termasuk di Instagram saya tadi ya, mungkin saya juga sampaikan itu. Jadi topik ini mungkin saya akan coba bahas malam ini. Sekaligus juga mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan ya nantinya. Kebetulan saya baru aja sampai nih. Tadi pesan makanan nggak sempat nih. Tadi apa namanya ya, buru-buru sama istri saya tadi. Kita naik dulu lah nanti teman-teman pada nunggu nantinya. Oke, jadi gini, jadi kalau kita lihat situasi sekarang di Indonesia kan kalau dilihat pandemi ini mungkin belum betul-betul usai sebetulnya ya. Walaupun pemerintah sudah mulai sangat melonggarkan apa namanya ya melonggarkan aturan-aturan supaya roda perekonomian kita bisa berjalan ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat pun ya saya di Jakarta aja kemarin itu males banget saya keluar ya karena udah nggak biasa dengan macet. Tiba-tiba asal keluar macet di mana-mana macet. Nah, alhamdulillah sih. Jadi saya juga bersyukur macet itu juga ya walaupun saya nggak suka tetapi juga mungkin bagus ya untuk perekonomian kita. Kalau kita lihat misalnya tadi saya naik pesawat full semuanya ya, full semuanya. Di Jogja pun juga sudah mulai ramai gitu ya. Kemarin juga saya di Bandung juga macet gitu ya. Nah, memang perekonomian kita ini sudah mulai menggeliat kalau saya lihat gitu ya. Nah, tapi kembali saya katakan ini kan baru sementara ya, karena kita nggak pernah tahu apa saja yang nantinya akan berdampak kepada perekonomian Indonesia maupun bisnis kita masing-masing. Nah, kemarin waktu di workshop di SBM Advance ya, saya juga membahas soal ini. Karena waktu itu kalau teman-teman yang pernah belajar SBM ya, Smart Business Map, mungkin teman-teman bisa lihat pertanyaan nomor 5 di modul 1 playing field gitu ya.
Nah, di situ memang sengaja kita mempertanyakan yang namanya what factors impact your business gitu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis Anda. Nah, sengaja kita masukkan di dalam itu supaya teman-teman ini belajar bahwa bisnis kita ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dan dia pasti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, walaupun kadang-kadang teman-teman ini kan bilang, Pak, saya kan bisnis saya kecil, Pak. Pasti nggak adalah pengaruhnya. Nah, saya nggak yakin itu. Kalau saya tanya sekarang, misalnya, ada nggak pengaruhnya ke teman-teman ya, perubahan-perubahan yang terjadi mungkin selama 6 bulan terakhir ini misalnya, ya. Nah, contohnya apa, gitu ya? Contohnya pandemi lah yang paling besar ya, secara global. Belum semua negara itu yang sudah betul-betul bebas dari pandemi ya. Malahan negara-negara besar seperti Amerika sendiri masih banyak kasus-kasus ya COVID mereka. Malahan yang Cina kemarin itu sempat malah lockdown kembali beberapa kotanya dan seperti awal-awalnya pandemi. Nah, bayangkan ya di dunia ini negara yang paling besar dan paling kuat ekonominya adalah Amerika, nomor 2 sekarang ini Cina gitu ya. Nah, bayangkan dua negara itu masih belum pulih ekonominya, kemudian juga Eropa sekarang ini sedang naik dan inflasinya, Amerika malahan inflasinya paling tinggi selama 40 tahun terakhir, dan itu banyak sekali pengaruhnya gitu. Nah, pengaruhnya apa? Jadi misalnya gini, Amerika dengan kondisi inflasi yang tinggi, biasanya pemerintah itu akan membuat kebijakan uang ketat istilahnya. Jadi tingkat suku bunga ditinggikan oleh mereka. Nah, kemudian dengan harapan dana-dana yang beredar di masyarakat itu masuk ke bank-bank itu dan tidak dibelanjakan. Karena semakin banyak dibelanjakan, inflasinya semakin tinggi ya. Nah, jadi untuk meredam inflasi itu mereka menahan konsumsi. Nah, itu kan juga nggak bagus sebetulnya kan itu. Nah, Eropa juga mulai inflasinya mulai meninggi gitu ya. Nah, kemudian Cina belum pulih ekonominya. Nah, belum lagi ya tadi itu ya. Sedangkan pada saat belum ada perang Rusia sama Ukraina saja, itu masalah produksi bahan-bahan komoditas tertentu sudah mulai sulit karena logistik, karena selama ini mungkin selama pandemi nggak siap, sehingga begitu demand melonjak gitu ya, nggak siap itu logistiknya, nggak siap kontainernya, nggak siap kapalnya, sehingga itu saja sudah berpengaruh. Nah, apalagi sekarang Rusia dengan Ukraina perang gitu. Nah, kita tahu bahwa Rusia salah satu penghasil minyak ya dan gas terbesar di dunia. Dia yang juga mensupport banyak Eropa, negara-negara Eropa gitu ya. Nah, kalian lihat sekarang ini BBM kita kan naik toh, nggak bisa. Walaupun bagaimana pemerintah terpaksa harus mensubsidi tambahan dan segala macam. Lama-lama bisa saja juga pemerintah kita juga mungkin nggak kuat juga. Nah, tentunya harus dinaikkan juga kan harga minyak. Sudah terasa sekarang ini minyak itu kan ya. Nah, kemudian kalau BBM naik ya, itu sudah pasti pengaruhnya kemana-mana juga. Transportasi naik, begitu transportasi naik, barang-barang yang dikirim lewat transportasi akan kena juga naik. Nah, belum lagi tadi itu bahan-bahan baku lainnya banyak sekali yang juga terhambat. Nah, kemarin itu Ukraina termasuk salah satu pengekspor gandum misalnya ya, terbesar di dunia. Nah, gandum kita sangat tergantung kepada gandum luar negeri nih untuk buat mie. Untuk buat roti, untuk buat dan segala macam. Nah, kemungkinan besar itu akan naik lagi. Jadi tadi satu pengaruh dari situasi global ya, baik di Amerika, Cina, Eropa ya, itu yang paling berpengaruh ya di dunia.
itu akan pasti ada pengaruhnya ke Indonesia. Nah, kita juga sudah terasa sebetulnya, ya. Nah, walaupun kita harus optimis, ya, jangan pesimis kita. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus menyiapkan diri nih untuk badai-badai berikutnya, ya. Nggak bisa kita seperti dulu itu mungkin menunggu lama setiap 10 tahun baru ada krisis, ya. Mungkin sekarang ini setelah krisis tahun 2020 mungkin ya ada krisis-krisis kecil terus, ya. Jadi kita sebagai pengusaha harus siap dengan bisnis kita, membuat bisnis kita tahan banting untuk bisa survive. Yang sekarang ini mungkin teman-teman yang sudah mulai bangkit kembali gitu ya, itu mungkin sudah jangan terburu-buru terlalu happy gitu ya. Tapi kita harus tetap optimistik ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ya? Nah, mungkin juga seperti di awal-awal krisis itu saya selalu menyatakan prinsip bisnis itu logikanya sebetulnya simple, ya, simple saja. Dan ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Kalau bisnis itu ingin profit, ingin ada untung, berarti pendapatan Anda harus lebih besar daripada pengeluaran Anda, ya, biaya Anda, kan gitu. Saya simple itu aja. Nah, jadi kalau untuk mau survive, tentunya kita harus menjaga omset kita, sales kita, revenue kita untuk bisa terus tumbuh mudah-mudahan ya dengan situasi misalnya ekonomi kita yang lebih baik. Tapi juga tumbuhnya itu tumbuh yang bukan sementara. Ya, carilah jalan bagaimana teman-teman ini bisa menumbuhkan, meningkatkan omsetnya itu yang bisa bertahan lama. Artinya sustainable gitu ya. Bukan yoyo ya. Banyak teman-teman ini kan yoyo. Jadi kemarin tuh kita bahas juga di Smart Business Map. Banyak fenomena itu adalah karena tidak paham atau tidak tahu cara lainnya. Paling mudah untuk teman-teman ini meningkatkan penjualan atau omset itu dengan promo, dengan diskon, dengan pengurangan harga, ya. Kemudian pemain-pemain online biasanya dengan ads gitu ya. Nah, celakanya karena kekuatan dari produknya, mungkin solusi yang diberikan kepada konsumennya, value dari brandnya itu nggak kuat, maka begitu nggak ada diskon, begitu nggak ada promo, begitu nggak ada ads, ya omsetnya turun. Nah, turunnya bukan turun sedikit, tapi turunnya boleh katakan drastis gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang value dari produk dan brand Anda itu ya belum kuat di mata konsumen gitu ya. Jadi harus dipancing terus itu konsumen mau mencoba. Malah lebih parahnya lagi ada satu teman yang kami lihat kemarin itu bahwa dia memang bisa jualannya itu terus menerus ya, bisa. Tapi begitu kita lihat database-nya ternyata jualannya itu selalu ke orang-orang baru terus gitu. Nah, memang dia hebat mungkin mendapatkan pelanggan baru. Tapi kalau kita tidak hebat dalam menjaga dan membuat pelanggan lama untuk mau membeli kembali, itu sudah celaka itu. Artinya mungkin orang membeli sekali itu karena mau mencoba saja. Nah, begitu mencoba dan mungkin saja produknya nggak cocok, mungkin produknya dia tidak suka, ya sudah, selesai sudah. Dan juga value dari brandnya juga mungkin nggak ada, sehingga mereka hanya membeli sekali, setelah itu selesai gitu. Nah, itu satu. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Selamatkan omset Anda, revenue Anda, bangun value dan brand Anda. Bangun produk yang memang memberikan solusi terhadap problem konsumen yang Anda bidik. Ya. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang kita selalu sampaikan ke teman-teman di Smart Business Map Advance maupun di Smart Business Map 7.0 ya, yang di business.id gitu ya. Nah, kalau revenue Anda itu misalnya sudah ada, kalau bisa tentunya tumbuh gitu ya. Nah, tentunya yang paling krusial nantinya itulah bagaimana
Anda menjaga tentunya apa itu ya, biaya-biaya, terutama biaya yang tetap ya, biaya fix namanya, itu kecil kalau bisa ya. Dikurangi kalau bisa, atau dijaga pertumbuhannya agar tidak lebih besar daripada pertumbuhan omset Anda. Nah, ini penting sekali rumus ini ya untuk Anda ya. Nah, kalau kita misalnya ya, katakanlah kita bisa dengan ekonomi yang sudah mulai terbuka, sekarang ini kebetulan kita jago misalnya menjual ya dan segala macamnya. Katakanlah bisa tumbuh omsetnya itu 100% misalnya ya. Tapi kalau biaya Anda tumbuhnya 200%, ya, artinya Anda sudah minus sebetulnya 100%. Kan gitu ya. Nah, jadi ini penting tuh teman-teman ya. Mungkin dicatat itu teman-teman ya. Catat bahwa untuk dalam situasi apapun, kecuali situasi tertentu, nanti saya sampaikan. Jangan sampai biaya Anda itu tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan omset Anda. Itu dicatat gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya pertama Anda ada profit, ada keuntungan. Yang kedua, margin Anda atau tingkat keuntungan Anda dalam bentuk persentasenya menjadi lebih sehat dan lebih besar. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ya? Pertama, kalau mau dipilih-pilih nih antara semua biaya yang harus Anda kontrol, sebaiknya biaya yang tetap itu yang paling Anda kontrol pertama. Ya. Kalaupun ada biaya-biaya yang mungkin Anda harus keluarkan gitu ya, tentunya ya, yang prioritas kalau menurut saya sih, ya, keluarkanlah biaya yang memang bisa meningkatkan penjualan Anda, ya, bisa meningkatkan sales dan omset Anda. Jadi, kalau biaya itu memang diperlukan untuk meningkatkan sales Anda, boleh, itu prioritas. Tapi kalau tidak langsung dia, ya, mungkin itu harus ditahan dulu. Ya. Apa contohnya misalnya ya? Contohnya misalnya gini, saya nggak ada masalah misalnya dengan ads misalnya. Anda kalau harus pakai ads, ya udah pakai ads untuk meningkatkan. Tapi kalau ads saja yang Anda andalkan, tentu nantinya kalau nggak ada ads, Anda akan jadi bermasalah. Berapa banyak teman-teman pemain-pemain online yang saya lihat, begitu dia di-ban misalnya account-nya, entah kenapa misalnya, ya udah nangis dia tuh karena udah nggak ada jualan. Nah, karena tergantung kalau produk yang bagus atau jasa produk yang bagus itu ada nggak ada ads, dia akan tetap diminati dan mau dibeli orang. Tapi ditambah dengan ads, maka jualannya lebih banyak lagi. Nah, itu yang bagus sebetulnya kan gitu ya. Jadi kalau lihat bisnis-bisnis yang brand-brand besar ya, yang misalnya sehari-hari lah yang teman-teman lihat, coba ya lihat, kan dia nggak setiap hari ada ads kan ya, nggak setiap hari dia mengeluarkan iklan, setiap hari melakukan ads gitu. Tapi produknya masih tetap aja dicari, masih tetap aja dia makan kan gitu ya. Nah karena memang dibutuhkan, karena memberikan solusi yang tepat, karena brand dan value-nya sudah kuat. Jadi value dan brand itu penting banget juga ditingkatkan. Nah, kalau misalnya biaya-biaya lain yang perlu mungkin Anda jaga misalnya, ya biaya istilahnya itu nice to have ya. Ya biaya yang ya kalau Anda lakukan itu oke, tapi kalau Anda nggak lakukan nggak mati perusahaan Anda. Jadi contohnya kalau Anda meeting nih misalnya ya, Anda meeting biasanya pakai makan-makan, pakai snack, pakai cappuccino misalnya ya. Udah sekarang meeting boleh, nggak perlu pakai makan-makan, nggak perlu pakai snack misalnya. Kalau tadinya pakai makan-makan cukup snack saja. Nah kalau tadinya pakai snack ya udah nggak usah. Toh nggak mati perusahaan Anda. Kan itu ya misalnya ya. Apalagi itu banyak yang contoh-contoh yang seperti itu ya. Nah tentunya yang paling besar biasanya biaya itu adalah biaya orang, ya, gaji dan segala macam. Nah, ini tentunya Anda yang harus timbang-timbang, ya. Kalau memang orang-orang itu, kalau saya
mengeluarkan orang itu tentunya kalau memang terpaksa boleh ya. Tapi yang lebih baik dijaga adalah menambah orang. Nah, jadi dibandingkan mengeluarkan orang, mending dijaga jangan nambah orang dulu gitu. Kalau memang tidak diperlukan misalnya. Jadi betul-betul istilahnya itu rekrutmen, penambahan orang dan segala macam itu timbang-timbang betul kalau memang diperlukan. Nah, kalau memang sudah orangnya sudah nggak bertambah, tapi kita merasa orang kita mungkin kelebihan, mungkin tidak produktif, nah di situ mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk misalnya memberdayakan dulu, ya, kalau saran saya tentunya diberdayakan orang-orang itu supaya dia lebih produktif, kapasitasnya terpakai 100%. Tapi kalau udah diusaha semuanya itu dilakukan tidak bisa juga, ya terserah Anda. Apakah Anda masih mau menanggung beban itu? Kalau Anda masih punya cash flow, Anda masih punya profit, mungkin nggak ada masalah. Tapi begitu Anda sudah minus, nggak ada profit, Anda masih juga mempertahankan biaya-biaya yang tidak produktif, yang nice to have, berarti Anda sama saja gantung diri gitu ya. Nah makanya, terutama teman-teman yang masih kecil, jangan sampai lah pokoknya kita mempunyai biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan omset atau revenue kita. Nah, kapan kita boleh biaya kita itu lebih besar daripada omset kita? Biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sangat baru ya. Nah, karena sangat baru tentunya jualannya ya belum banyak lah. Nah, mungkin saja dia harus biayanya harus tetap ada, sedangkan omsetnya baru baru mulai ya, belum tumbuh secepat yang dia mau gitu ya. Atau bisa juga apa ya, bisnis-bisnis yang sedang ekspansi, sedang investasi cukup banyak ya. Nah itu biasanya mungkin saja pertumbuhan dari biayanya itu menjadi lebih besar dan lebih cepat dibandingkan omsetnya. Tapi dalam keadaan normal, sebaiknya dan malahan harusnya menurut saya itu jangan sampai seperti itu, gitu ya. Nah kita sudah lihat fenomena-fenomena sekarang ini banyak sekali PHK sekarang ya. Walaupun orang ribut-ribut soal startup, sebetulnya bukan startup aja sih, bisnis lain pun juga banyak yang melakukan hal yang sama, melakukan efisiensi, melakukan perombakan, melihat strategi yang baru. Jadi kalau PHK itu macam-macam penyebabnya. Ada bisnis yang sehat juga tetap harus PHK karena dia harus sehat misalnya ya, bisa juga gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang harus tahu bisnisnya, tapi saran saya itu aja, persiapkan diri Anda gitu ya, bahwa perubahan-perubahan ini semakin cepat, ria-ria ini tidak lagi bisa diprediksi, sehingga kita yang harus selalu menyiapkan bisnis kita untuk bisa survive dan sekaligus ada buffer untuk kita bisa selamat dalam kondisi apapun. Jadi badai pasti berlalu. Sekarang badai yang kemarin besar itu belum berlalu banget sih menurut saya ya. Jadi hati-hati saja teman-teman, jaga-jaga tapi jangan tidak optimis ya. Kita harus tetap optimis. Jadi teman-teman itu kalau di Jogja ini saya lihat kemarin ada beberapa teman yang kita bantu, wah tumbuh bagus, tumbuh bisa 100%, bisa 200%, ya 10% dan segala macamnya. Nah, tapi tetap harus dijaga. Itu mungkin Salwa yang bisa saya berikan lah untuk pembukanya malam ini. Oke, siap Pak Budi. Terima kasih banyak atas pembukanya. Ini udah banyak banget komen dan pertanyaan yang masuk nih. Salah satunya Pena Fitri sepertinya merasakan betul banget Pak, harga bahan baku udah pada naik banget nih gitu katanya. Dan terus udah banyak masuk pertanyaan, boleh saya bacain sekarang Pak? Ya, silakan. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Astrid Brandy. Halo Pak Budi, di titik apa kita harus shift mayoritas biaya dari variable cost ke fixed cost? Seperti itu. Oke.
Sebetulnya pada prinsipnya kalau Anda tanya saya secara pribadi ya, eh, kalau bisa semuanya variabel saya lebih suka. Tapi tentunya tidak mungkin rasanya sulit sekali untuk bisa 100% biaya-biaya kita itu menjadi biaya variabel. Jadi yang lebih penting itu adalah bagaimana porsi biaya-biaya kita itu kalau bisa lebih besar yang variabelnya dibandingkan yang fixed cost-nya. Nah, titiknya kapan? Mungkin nggak bisa saya tergantung ke bisnisnya, tergantung bisnisnya sedang di tahapan mana. Sebab biasanya bisnis-bisnis yang tahapannya masih baru, misalnya ya, mulai tentunya fixed cost-nya mungkin ada, sedangkan jualannya mungkin belum ada. Nah, sehingga kalau dilihat persentasenya pasti besar fixed cost-nya kan gitu ya. Nah, tapi itu kan bisnis-bisnis yang baru mulai mungkin ya. Nah, tapi kalau yang secara normal, saya tentunya kalau ditanya lebih suka saya fixed cost-nya kalau bisa 100% ya kenapa tidak gitu. Karena dengan membuat biaya-biaya kita menjadi variabel, maka kita menjadi sangat fleksibel gitu. Terutama dalam situasi sulit gitu. Terutama kalau misalnya ada badai baru datang nih misalnya ya. Ya kita karena dia variabel ya udah kalau kita nggak ada jualan ya kita juga nggak ada biaya. Kalau nggak ada produksi kita juga nggak ada biaya. Nah, itu fleksibilitasnya yang penting gitu ya. Walaupun saya tahu fixed cost itu mungkin tidak bisa sampai nol. Gitu sama. Oke, terima kasih Kak Astrid atas pertanyaannya. Ini lanjut lagi dari I Taiwan Kaboba. Mau tanya dong Pak Budi, tapi harga bahan baku usaha kami yang naik, gimana ya solusinya? Saya selama 30 tahun lebih menjalankan bisnis-bisnis itu sudah sering banget ya. Memang sudah apa namanya? Kalau kita bisnis itu sudah pasti harus kita hadapi ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi kalau biaya kita naik bahan bakunya, seperti yang selalu saya sampaikan juga bahwa harga itu kalau bisa ya jangan menjadi faktor utama untuk kita mencari pendapatan kita. Jadi artinya kalau memang tidak perlu dinaikkan harga kita lebih bagus. Karena siapapun konsumen kita biasanya mereka akan sensitif terhadap kenaikan harga. Apalagi kalau misalnya konsumen kita itu adalah konsumen-konsumen yang memang sensitif. Intinya misalnya contohnya teman-teman yang kelas menengah bawah itu biasanya secara umum itu lebih sensitif terhadap perubahan harga. Nah, cuman nggak mungkin juga kita tidak menaikkan harga toh. Karena sudah pasti bahan-bahan baku itu ada kenaikan. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Pertama, efisiensi. Nah, kan itu tadi itu. Nah, efisiensi itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita memungkinkan mencari misalnya alternatif supplier kita yang mungkin bisa memberikan harga yang lebih baik misalnya. Itu satu. Yang kedua, memang ada hubungan antara volume penjualan kita, omset kita itu dengan kemampuan kita untuk menegosiasi harga. Semakin besar volumenya omset kita, semakin baik sebetulnya karena kita bisa mempunyai kekuatan untuk negosiasi dengan supplier kita agar harganya kalau bisa tentunya lebih baik, mungkin lebih murah atau minimal tidak naik ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang bisa kita lakukan? Salah satu yang sering kami lakukan dulu ya di perusahaan-perusahaan saya lama gitu ya, itu mencoba mencari formula-formula produknya itu yang tidak merubah sebetulnya value-nya, tidak merubah rasanya mungkin dan segala macam, tapi formulanya dirubah sehingga secara total biayanya bisa tidak naik. Nah, jadi misalnya saya nggak tahu nih ya, nah, contohnya tadinya pakai bahan baku A misalnya ya, tapi bahan baku A naik. Nah, bisa nggak kita memakai bahan baku B ya, yang memang tidak sama bahan bakunya, tapi barang itu tidak berubah dia.
rasanya mungkin tidak berubah, teksturnya tidak berubah, tinggal dicari komposisinya misalnya ya. Nah sehingga itu bisa membuat tentunya harga kita either tidak naik atau malah bisa turun. Nah saya pernah melakukan itu waktu di SGM ya, di Danone, malahan pada saat kita merubah formulasinya harga total HPP kita malah turun gitu. Tapi produknya malah lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat, kadang-kadang kita nggak paham kalau kita nggak teliti ya, kita merasa bahwa bahan bakunya harus A, B, C, D, padahal mungkin ada alternatif bahan baku yang lain. Jadi itu yang namanya value creation dalam product development. Jadi menciptakan nilai-nilai yang bisa membuat produk kita lebih efisien, lebih produktif, lebih baik, tapi sekaligus kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik ya. Nah, terakhir ya, yang bisa juga kita lakukan adalah tentunya kalau memang tidak ada jalan lain, kita harus naikkan misalnya harga. Nah, tentunya jangan langsung menaikkannya misalnya tinggi gitu ya. Jadi kita harus sensitif juga terhadap kenaikan. Jadi kita coba dulu. Misalnya gara-gara bahan baku kita hitung-hitung kembali HPP kita hitung-hitung cost kita, mungkin harus ada kenaikan 10%. Nah, kalau bisa tentunya mungkin jangan 10% langsung gitu ya. Mungkin kita mulai dengan 5% dulu, tapi kita cari efisiensi di tempat lain gitu ya. Nah, sehingga dampaknya itu istilahnya shocknya itu ya. Shocknya itu tidak terasa banget sama si konsumen kita gitu. Nah, nanti mungkin ya katakanlah misalnya sekarang saya naikkan 5%. Mungkin di bulan katakanlah November nanti kalau situasinya makin baik, saya coba naikkan lagi 2,5%. Jadi bisa juga bertahap kenaikannya. Nah, selain dari mencari tadi itu efisiensi di HPP, kalau di sana sudah nggak bisa lagi kita memperbaikinya, maka yang harus kita cari adalah efisiensi di biaya lainnya. Nah, biaya operasional, ya OPEX kita, biaya orang, biaya listrik, biaya apapun ya. Sehingga kalaupun kita harus naik harga, tidak langsung semata-mata menaikkan harga yang bisa membuat konsumen kita lari dari produk kita ya. Nah, ada juga cara lain itu dengan menambah value istilahnya ya dari sisi produknya. Jadi kalaupun kita misalnya mau naikkan 10% ya, mungkin kita menambahkan sesuatu ya ke dalam produk kita atau jasa kita itu, sehingga kalaupun kita harus mengeluarkan tambahan ya biayanya, katakanlah kita mau naikkan 10%. Lalu kita menambahkan sesuatu sehingga kalaupun naik 10% harganya, konsumen masih mau terima nih. Cuman tetap harus ada biaya untuk menambahkan sesuatu itu, misalnya ya. Sehingga misalnya ada biayanya 2,5%. Jadi masih tetap kita ada untungnya gitu ya. Jadi pertama ada biayanya yang naik tambahannya 2,5% itu di luar dari 10%. Tapi konsumen kita tidak lari karena dia merasa, oh dengan naik harga ini ternyata saya mendapatkan servis yang lebih, saya mendapatkan produknya yang lebih bagus, saya dapat bonus ini, bonus itu. Ya, jadi mungkin nggak terasa banget gitu. Itu, Tawa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lanjut nih dari Naya Ishania. Pak Budi, bagaimana kalau pas omset turun, tapi kita punya banyak tim produksi yang bisa mengerjakan orderan banyak, sedangkan orderan kita tidak sebanyak dahulu, tapi SDM yang kita punya orang-orang produksi. Apa harus hire tim baru yang lebih fresh untuk jadi digital marketing? Nah, produksi kok datangnya ke digital marketing ya. Kan gini ya. Jadi artinya Anda punya kapasitas yang melebihi dari penjualan Anda, gitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Kalau penjualan Anda tidak bisa dinaikkan, berarti mungkin orang Anda yang harus dikurangi. Tapi kalau Anda tidak mau mengurangi orang, berarti Anda harus menaikkan omset Anda.
Nah, cara menaikkan omset Anda kan macam-macam tadi yang saya bilang tadi. Tidak melulu harus menambah tim digital marketing misalnya. Inilah penyakit teman-teman nih. Apa-apa digital marketing, apa-apa ads. Nggak ada ads nanti mati gitu ya. Jadi perbaiki fundamentalnya gitu ya. Karena belum tentu juga sales Anda atau omset Anda tuh tidak naik itu mungkin saja bukan soal karena ads-nya yang kurang. Mungkin saja bukan karena Anda tidak memberikan diskon. Karena memang produk Anda itu sebetulnya mungkin tidak memberikan value untuk konsumennya. Tidak memberikan solusi mungkin terhadap problemnya. Mungkin memang juga tidak dibutuhkan kan itu. Atau tidak ada nilai lain yang didapatkan gitu. Nah, kalau itu problemnya, artinya Anda mendorong mobil mogok tuh dengan ads-nya, dengan discount-nya kan ya. Dorong dengan ads, nggak ada ads, mati lagi. Dorong dengan discount, nggak ada discount, mati lagi. Kan itu jadinya. Nah, itulah seperti yang saya bilang, menambah orang itu berarti Anda menambah cost. Kan itu ya. Tadinya, padahal yang produksi Anda sendiri separuh kepake gitu ya. Nah, jadi kalaupun mau mencari, pasti ya, efisiensinya harus jalan, itu bisa. Nah, kalau memang, mungkin salah satu, saya nggak tahu teman-teman suka atau tidak ya. Kalau misalnya teman-teman punya kapasitas produksi yang berlebih, Anda tidak mampu menaikkan omset Anda, kenapa nggak cari misalnya teman-teman lain yang mungkin butuh kapasitas produksi, sehingga Anda menjadi maklonnya mereka sementara gitu. Jadi Anda memproduksi untuk orang lain, minimal kapasitas produksi Anda terpakai dulu gitu. Sehingga beban-beban biaya yang selama ini harus Anda tanggung, sudah bisa ditanggung oleh produk orang lain. Gitu, sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lanjut lagi nih dari Ruli Hatrianto. Cara melakukan riset untuk mengetahui problem target market kita secara teknis kecil-kecilan seperti apa, Pak? Ya sebetulnya simple ya, paling gampang itu pertama di lingkungan Anda aja gitu ya. Di lingkungan Anda, termasuk teman Anda, keluarga Anda, dan coba tanya dia. Ya, tanya mereka itu apa sih problemnya mereka di kategori bisnis yang ingin Anda masuki atau Anda punya. Jadi misalnya katakanlah punya bisnis makanan ayam goreng misalnya ya. Nah mungkin coba tanya-tanya ke teman-teman yang keluarga Anda sekarang, Anda suka makan ayam goreng nggak? Iya suka. Nah selama ini Anda beli ayam goreng yang mana aja? Kenapa Anda beli itu? Kenapa nggak yang ini? Apa persoalan yang ada kalau Anda membeli ayam goreng ini? Apa yang menurut Anda selama ini Anda pengen sekali, tapi tidak ada orang yang bisa memberikan ayam goreng yang seperti yang Anda mau itu misalnya. Atau apapun itu misalnya. Nah itu kan simple ya. Itu yang namanya semacam interview yang simple dengan konsumen-konsumen atau calon konsumen. Ya, itu yang paling paling gampang. Kalau yang mau lebih canggih lagi, walaupun gratis, bisa saja Anda buatkan kuesioner gitu. Buatkan survei, gunakan Google Forms, Google Survey, Survey Monkey, itu gratis semua toh. Nah, tinggal mendesain tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya. Nah, dari kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tepat itu dan jawaban-jawabannya, di situ Anda bisa mengambil kesimpulannya gitu ya. Konklusinya, oh ternyata di dalam bisnis ayam goreng ini yang belum ada itu ini. Mungkin semuanya hampir sama, tapi ternyata misalnya servisnya nggak ada yang bagus misalnya. Oh ternyata berarti mungkin ya soal servisnya nih. Jadi bukan soal produk ayamnya misalnya. Atau misalnya setiap saya makan ayam goreng itu nggak pernah saya bisa misalnya mendapatkan ayam goreng yang misalnya lembut banget misalnya contohnya walaupun sudah ada ya. Nah sehingga mungkin kalau Anda menciptakan produk yang ayam goreng yang lembut ya, nah mungkin itu sebuah solusi kalau tentunya problem itu dipunyai oleh orang yang cukup banyak. Nah, itu juga penting. Gitu sama. Oke, terima kasih. Lanjut lagi nih dari Kak Saif Hari.
Selamat malam, Pak. Apakah list building termasuk solusi paling efektif untuk membangun brand, produk agar penjualan tidak selalu menggunakan ads? Seperti itu, Pak. Sebetulnya list building itu sebetulnya kan database ya. Anda mengumpulkan data calon-calon konsumen atau konsumen Anda gitu ya. Itu penting. Jadi memahami dan mempunyai database. Tapi bagaimana membuat database list tiba-tiba Anda sudah membangun brand produk? Enggak gitu ya. Jadi list itu hanyalah database konsumen gitu ya. Yang tentunya dengan database itu Anda bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa melakukan survei, bisa membangun komunikasi soal brand Anda, story Anda, termasuk Apakah putus di teman-teman ya? Kalau videonya putus, boleh komen ya teman-teman ya, di bagian siapa yang putus. Terima kasih. Pak Budi, mohon maaf terputus, Pak. Oke, mohon maaf teman-teman, kita ulang lagi, kita invite Pak Budinya ya. Apakah di saya, ya, di bagian Pak Budi ya yang putus ya? Oke. Apakah di bagian saya juga terputus? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, teman-teman ya. Halo Pak Budi. kenapa putus ya tadi ya? Iya, tadi kata teman-teman di bagian Pak Budi putus-putus. Oh, oke. Saya pikir Salwa yang putus tadi. Enggak, ini banyak yang komen katanya Pak Budi putus-putus, mohon diulangi lagi jawabannya. Seperti itu. Oke, oke. Ya mungkin sekarang masih putus-putus nggak? Udah bagus Pak, udah bagus. Oke, jadi itu sih tadi ya jawabannya. Tadi itu list building itu tidak sama dengan brand building ya. List itu Iya. adalah database customer ya, yang bisa tentunya Anda manfaatkan ya untuk melakukan komunikasi ya mengenai brand Anda, mengenai story Anda, mengenai value Anda, termasuk juga Anda bisa jualan tentunya dengan listnya itu gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Ini lanjut nih. Ada lagi pertanyaan dari Kak Ari. Kira-kira industri yang paling resisten menghadapi dinamika ke depannya apa ya, Pak? Nggak tahu, saya nggak Tuhan, jadi saya nggak tahu. Nggak. Sebetulnya apa ya, banyak bisnis ya yang mungkin yang sudah mati, Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi
kalau kita lihat misalnya selagi Anda tidak bisnisnya wartel misalnya ya, warnet misalnya ya, itu mungkin sudah habis ya. Penyewaan video misalnya ya. Nah, itu juga sudah tidak ada. Tapi hampir semua ya, semua bisnis itu harusnya masih bisa jangka panjang apa namanya ya menjadi prospek Anda. Tapi memang ada industri tertentu yang mungkin sudah dianggap sebagai industri masa lalu misalnya ya. Misalnya katakanlah minyak nantinya ya yang menggali sumber daya dari alam gitu ya seperti batu bara suatu saat ya walaupun masih lama gitu ya contohnya ya. Nah, kalau di energi mungkin energi terbarukan misalnya yang akan menjadi masa depan walaupun masih baru mulai. Kalau yang mungkin yang saya percaya bahwa mungkin tumbuhnya nggak langsung cepat, tapi dropnya juga mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Biasanya adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan manusia yang akan mengkonsumsinya. Jadi konsumsi manusia. Nah, karena apa? Karena selagi manusia itu masih hidup, misalnya, dia kemungkinan besar membutuhkan itu. Nah, itu biasanya bisnis-bisnis yang lebih rentan ya terhadap gejolak-gejolak yang tinggi gitu. Gitu. Suaranya Salwa nggak kedengaran itu. Halo, sudah Pak? Ya, oke dah. Ini lanjut nih dari Kak Giovanni. Izin tanya Pak, bagaimana caranya agar semua tim dalam organisasi tidak mengejar nilai-nilai jangka pendek? Anda yang harus mengkondisikan mereka. Anda yang harus mengkomunikasikan itu. Anda yang harus membangun nilai-nilai dan budaya-budaya yang Anda harapkan mereka ikuti. Jadi caranya bagaimana? Ya tadi itu. Pertama tentunya Anda yang harus menetapkan kalau Anda misalnya punya tim dalam sebuah organisasi, Anda tentukan ya tim itu cara bermainnya seperti apa, aturannya seperti apa yang Anda nilai baik dan tidak baik. Itu harus disampaikan. Ya, kalau bisa tentunya ditulis, tentunya lebih bagus tentunya kan gitu ya. Sehingga mereka mulai paham nih, oh kalau saya masuk perusahaan ini, maka yang disukai oleh orang-orang di perusahaan ini adalah orang-orang yang rajin, tepat waktu misalnya ya, jujur misalnya ya, lalu berpikir jangka panjang bukan hanya jangka pendek. Nah semuanya itu harus Anda tulis mungkin ya, kemudian Anda komunikasikan terus-menerus ke mereka. Nah selain dari itu nggak cukup komunikasinya aja, Anda pun juga harus membangun nilai-nilai itu menjadi sebuah budaya dari bisnis Anda. Nah caranya bagaimana? Kalau orang yang tidak melakukan, ya, tidak membawa nilai-nilai itu, atau tidak berperilaku seperti yang Anda mau, maka mungkin Anda perlu berikan peringatan untuk mereka. Mungkin istilahnya itu reward and punishment, ya. Jadi orang yang mengikuti mungkin budaya dan nilai-nilai yang Anda harapkan, makanya reward, ya. Apapun reward, bukan berarti duit, ya, tapi reward. Tapi kalau tidak, nah, berarti mereka diberikan punishment gitu. Nah, kalau itu menjadi sebuah budaya, secara tidak langsung nantinya kalau mereka masuk ke bisnis Anda, maka kalau mereka tidak berperilaku seperti yang Anda mau, mereka akan resah sendiri. Nah, kemungkinan besar mereka tidak akan cocok dengan bisnis Anda. Gitu. Oke, terima kasih. Ini lanjut lagi nih ada dari Kak Berman Hebril. Pak, apakah positioning brand boleh berganti dalam waktu singkat untuk relevan dengan market? Anda tanya itu kepada para ahlinya ya. Ada Mas Bi, misalnya Subiakto, ada Pak Baskoro Hadi, ada Mas Dodi, ada Mas Handoko, banyak lagi ya. Silakan ya. Tapi prinsipnya begini. Yang namanya positioning itu jarang tentunya akan berubah dalam waktu yang cepat gitu. Kalau enggak berarti ada yang salah dalam Anda mencoba mencari positioning yang tepat
untuk produk dan jasa Anda. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini lanjut lagi nih dari Kak Dwi Rizky. Izin tanya Pak Budi, bagaimana untuk survive di dunia skincare sedangkan sekarang banyak sekali produk yang sama? Ya, itulah problemnya. Ya, makanya belajar ya. Kalau Anda sama saja dengan yang lain dan Anda bukan yang paling murah, maka kemungkinan besar Anda tidak dibeli. Jadi prinsip pertama apa? Jadi kalau hanya sekedar meniru saja buat apa? Kan gitu ya. Jadi Anda betul-betul harus paham pertama konsumen Anda itu mau apa sih? Kan gitu ya. Dan problem yang mereka hadapi dalam skincare ya, itu apa? Sehingga pada saat Anda membuat produknya sudah lebih tepat untuk konsumen tersebut. Kalau hanya Anda menyamakan dengan konsumennya, dan itu paling sering toh. Karena Anda juga nggak paham soalnya apa yang Anda ingin buat. Yang paling gampang adalah tiru aja. Cari skincare yang lain, Anda lihat formulanya, Anda buat, lalu Anda coba jual. Kan itu caranya. Lah, kalau begitu mah, ya sudah. Habis Anda. Kalau mereka kebetulan sudah lebih dikenal, bagaimana? Kan gitu ya. Jadi apa yang akan membedakan Anda dengan mereka? Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada dan mereka sudah duluan, ya habis Anda. Kan itu. Nah, jadi caranya apa? Nah, itulah makanya setiap saat saya selalu mulailah dengan melihat pertanyaan yang 12 di Smart Business Map itu. Karena kalau 12 pertanyaan itu bisa Anda isi, ya itu termasuk di situ apa sih uniknya Anda? Apa yang membuat Anda berbeda dengan kompetitor Anda? Apa yang membuat Anda itu relevan di mata konsumen? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Nah, kalau kita nggak bisa menjawab itu, ya sudah. Dan kebetulan kita nggak yang paling murah. Ya, nggak laku. Itu dia. Ya, ATM betul. Saya nggak suka sebetulnya ATM. Tapi ya sudah, kalau mau ATM juga, ya perbaiki gitu. Belajar fundamentalnya gitu. Oke, terima kasih. Ini lanjut nih dari Kak Deanat. Halo Pak Budi, bagaimana cara menyadarkan tim termasuk CEO jika masih biasa, misalnya antara nilai kekeluargaan dan profesionalisme? Banyak anggota tim yang mengkhawatirkan ini menjadi bom waktu ke badai selanjutnya. Bagaimana menyadarkan ya, tim itu maksudnya ya, biasa dengan nilai kekeluargaan. Oke, jadi sekarang ini nilainya kekeluargaan, kemudian mau pindah ke profesionalisme. Ya, saran saya mungkin harus Anda pahami dulu sebetulnya nilai kekeluargaan itu apa saja gitu ya. Nilai kekeluargaan itu bukan berarti nggak bagus gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar juga punya nilai-nilai kekeluargaan gitu. Jadi Anda harus juga membedakan apa yang dimaksudkan dengan nilai kekeluargaan dan apa yang Anda masukkan dengan nilai profesionalisme gitu ya. Jadi harusnya profesionalisme itu, kalaupun nilai-nilai kekeluargaan itu ada, mereka tetap bisa profesional toh. Jadi beda itu nilai kekeluargaan itu dengan nilai profesionalisme itu bukan berarti bertentangan gitu ya. Saya juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya ikut dulunya ya, bekerja dan membantu, punya nilai-nilai kekeluargaan, tapi kami sangat profesional gitu ya. Malahan sampai yang namanya keluarga pemegang saham saja, saya berani untuk mengeluarkan kalau mereka tidak kompeten gitu. Dan itu juga diterima oleh pemegang sahamnya gitu. Tapi nilai-nilai kekeluargaan itu juga masih tetap ada. Jadi nggak ada masalah menurut saya sih. Oke, terima kasih. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Roko Kava. Pak Budi, kalau parfum laundry itu market kategorinya termasuk apa ya? Terima kasih. Apa? Parfum laundry? Kalau parfum laundry, ya, market kategorinya maksudnya apa ya? Apa ya? Bisa saja itu termasuk misalnya parfum, bisa ya. Bisa juga memakai jalurnya, bisa jalur
parfum, bisa juga jalur laundry. Mungkin Jadi seperti misalnya motor kalau ya. ya, jadi misalnya kalau jalur parfum, misalnya eh, ini adalah misalnya produknya adalah parfum. Parfum itu kan macam-macam nih, parfum pria, parfum Iya. wanita, parfum halal. Nah, ini parfum mobil, parfum laundry bisa juga. Atau dibalik, kita nggak mau masuk di kategori parfum, tapi kita masuknya ke laundry. Jadi ada kategorinya adalah laundry, peralatan, dan misalnya peralatan dan apa ya namanya ya, barang-barang laundry misalnya ya. Nah, jadi barang-barang laundry itu apa aja? Misalnya sabun laundry, parfum laundry juga bisa. Jadi ada dua jalur bisa diambil. Nah, terserah mau yang mana gitu. Oke, terima kasih. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kaos Jukut. Idealnya margin dari HPP berapa persen ya, Pak? Tergantung bisnis Anda apa. Jadi saya nggak bisa jawab. Ya, dan juga Anda yang lebih tahu. Artinya gini, HPP itu paling yang bisa Anda coba lihat adalah benchmarking dengan industrinya misalnya ya. Jadi katakanlah misalnya gini, kalau Anda jualan kue misalnya ya, kue tapi dengan harga yang premium, mungkin HPP Anda harusnya di 25% misalnya ya. Tapi kalau Anda jualan kue yang kelasnya menengah, harganya mungkin HPP Anda di 35% misalnya ya. Nah, jadi tidak bisa saya mengatakan apa ya, berapa itu ya, tergantung. Kalau Anda bisnisnya distributor, margin Anda kecil banget. HPP Anda besar gitu ya. Karena Anda tidak membuat produk, Anda membeli. Jadi kemungkinan besar HPP Anda kalau Anda distributor mungkin 80% misalnya. Kan gitu ya. Nah, jadi tergantung kategori bisnis Anda dan tergantung market Anda, tergantung biaya Anda. Ya, jadi itu. Oke, Pak Budi. Sebelumnya nggak kerasa nih, ternyata kita udah 1 jam berlalu loh live bersama Pak Ya, Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya. Dan ternyata masih oke. banyak banget pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mohon maaf ya, bisa disimpan untuk live minggu depan ya Pak, di hari Rabu lagi. Ya, oke. Oke, Soalnya saya juga harus kerja nih untuk besok. ya benar Pak. Tadi belum makan ya Pak ya, makan dulu Belum, Pak. belum, belum. Nanti, ya, makanya Oke, ulang lagi makannya. terima kasih banyak. Selamat malam Pak Budi. Selamat Oke, malam terima semua kasih bisnis semuanya. planner. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.